Ini intro. Halo semua, balik lagi bareng gue Chow di podcast Monolog. Setelah di podcast episode kemarin kita udah ngebahas terkait sistem ekonomi kapitalisme, kita sudah mengetahui bahwasanya kapitalisme itu menyebabkan jurang sosial di mana dari penumpukan modal yang dilakukan oleh kapitalisme ini terciptalah kelas-kelas sosial yang membagi masyarakat dalam dua bagian. Ada yang menjadi kelas pemilik modal dan juga ada kelas pekerja atau kaum buruh. Berdasarkan pada peristiwa ini, kita mulai membayangkan terkait bagaimana konsepsi atau kehidupan masyarakat ketika dijalankan secara bersama-sama yang dianggap dapat menimbulkan kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh setiap orang dan bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Oleh karena itu, dapat kita lihat di masyarakat kita mulai muncul beberapa lembaga-lembaga sosial atau mungkin lembaga keuangan yang berbasis kerakyatan, di mana dalam hal ini mereka berusaha untuk menciptakan kebahagiaan secara universal itu tadi. Nah, ketika kita membicarakan fenomena ini, maka kita juga akan membicarakan terkait sosialisme. Kalau kita membicarakan terkait sosialisme, kalau lu semua browsing atau searching di Google, lu akan menemukan beberapa definisi terkait sosialisme. Akan tetapi, lu bisa menarik benang merah, yaitu sosialisme merupakan konsep kenegaraan atau ajaran ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Dalam artian, konsep sosialisme ini, kepemilikan pribadi itu dialihkan menjadi kepemilikan negara. Nah, lantas pertanyaannya, dari mana sosialisme ini muncul? Sosialisme pertama kali muncul yaitu dari pemikiran Thomas More ketika dia menuliskan bukunya yang berjudul Utopia yang membahas terkait negara impian pada tahun 1516. Dalam buku tersebut, More menjelaskan bahwa di sebuah pulau khayalan bernama Utopia yang dapat juga ditafsirkan sebagai sebuah negara, semua orang tinggal dalam satu tempat bersama. Dalam pulau ini, semua kepemilikan itu dimiliki secara bersama, makanan serta segala kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama. Sedangkan untuk menghasilkan barang-barang dan juga jasa, semua orang harus bekerja. Masyarakat dianjurkan untuk hidup secara sederhana. Orang-orang tidak perlu bekerja mati-matian dalam waktu terlalu lama, melainkan mereka hanya cukup bekerja selama 6 jam dalam sehari untuk memenuhi kebutuhannya. Jika kita membincangkan terkait buku Utopia ini, dan ketika kita menelusuri melalui latar belakang penulisan buku, yang dimaksudkan oleh More sesungguhnya adalah menyindir kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Inggris pada abad ke-16. Pada masa itu, perbandingan antara yang kaya dengan yang miskin sangat mencolok. Kaum buruh bekerja sangat keras dalam waktu terlalu lama, sehingga tidak ada kemungkinan atau kesempatan bagi mereka dalam meningkatkan pendidikan dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dengan pemikirannya ini, maka Thomas More disebut sebagai pelopor sosialisme utopis. Nah, kita selanjutnya akan membahas salah satu pemikir utopis lainnya yang cukup terkenal, yaitu adalah Saint-Simon. Di mana Saint-Simon ini merupakan pemikir yang terkemuka di zamannya, yaitu pasca revolusi Perancis. Sebagai salah satu pemikir sosialisme utopis, Saint-Simon memiliki beberapa dalil. Di antara dalil-dalilnya yang menyoroti pertahanan masyarakat yang didasarkan pada industrialisasi dan produktivitas. Saint-Simon menganjurkan kontrol publik atas properti melalui perencanaan terpusat, di mana para ilmuwan, industrialis, dan insinyur akan mengantisipasi kebutuhan sosial dan mengarahkan energi masyarakat untuk memenuhinya. Melalui pemikiran Saint-Simon ini dapat kita ketahui juga bahwasanya kepemilikan pribadi memang sudah tidak diakui dalam konsep sosialisme. Dan sebenarnya masih banyak lagi pemikir-pemikir dari sosialisme utopis seperti Robert Owen, Proudhon, dan lain sebagainya.
Nah, setelah kita membicarakan terkait sosialisme utopis, kita akan mulai bergeser kepada sosialisme ilmiah, di mana sosialisme ilmiah ini dibawa oleh salah satu filsuf di abad modern atau di zaman modern, yang mana ketika dia mengelontarkan quotes-nya, yaitu agama adalah candu, banyak orang yang berhenti untuk mempelajari pemikiran-pemikirannya karena dianggap tidak relevan dengan keimanan mereka. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya pemikiran Karl Marx merupakan suatu dobrakan baru di dunia filsafat, di mana kalau kita ketahui sampai zaman sebelum Karl Marx atau di zaman Hegel, pemikiran filsafat itu masih banyak sekali membincangkan terkait awal mula alam semesta ataupun hakikat dari manusia itu sendiri. Menurut Karl Marx, hal ini tidak perlu untuk dibahas karena filsuf harusnya memikirkan hal yang lebih penting lagi pada masa itu, yaitu adalah kelas sosial yang sedang dialami oleh masyarakat pada saat itu, di mana masyarakat mulai merasakan kesengsaraan akibat dari perekonomian kapitalisme ini. Marx menyodorkan yang namanya dialektika historis, di mana menurut Karl Marx suatu kejadian itu akan menyebabkan kejadian yang lain, dan ini yang dia sebut sebagai suatu dialektika. Dan dia juga meyakini bahwasanya bukan suprastruktur yang menopang infrastruktur, akan tetapi infrastruktur yang menopang suprastruktur. Dalam artian perekonomian yang menopang segala jenis hal yang ada dalam kehidupan manusia. Sayangnya pada masa itu kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi menyengkram masyarakat sehingga terjadi eksploitasi besar-besaran dari kaum borjuis terhadap kaum proletar. Nah, disinilah akhirnya timbul yang namanya alienasi atau keterasingan. Menurut Karl Marx, hal ini terjadi karena eksploitasi secara besar-besaran tersebut itu mengarah terhadap kaum buruh, sehingga kaum buruh dipaksa untuk terus-terusan menghasilkan modal bagi kaum borjuis, sehingga para buruh ini atau kaum proletar ini mengalami keterasingan dari produk yang mereka buat, keterasingan dari dirinya sendiri, hingga keterasingan dari kehidupannya. Hal ini dilakukan oleh kaum proletar secara tidak sadar karena mereka termakan oleh idiom-idiom atau kebahagiaan yang dibangun oleh agama. Makanya Karl Marx tadi di awal menyebutkan kalau agama adalah candu, atau lebih tepatnya adalah opium, di mana opium ini menjadi salah satu obat bius lah pada masa itu. Sehingga pada masa itu menurut Karl Marx, masyarakat itu terbius oleh agama. Mereka tidak sadar kalau mereka dieksploitasi secara besar-besaran dan mereka tidak bisa untuk melawan sistem kapitalisme ini. Hal ini dikarenakan mereka dimabukkan oleh janji-janji terhadap kebahagiaan yang diberikan oleh agama. Misalnya seperti surga, mereka dimabukkan oleh surga-surga ini. Makanya Karl Marx menyebutkan kaum proletar pada masa itu sedang mengalami logika seperti kamera obscura, yaitu logika yang terbalik. Jadi seperti itu. Nah, mengapa keterasingan ini bisa terjadi kepada kaum buruh? Lebih tepatnya lagi dikarenakan upah yang diberikan oleh kaum borjuis kepada kaum proletar ini tidak sesuai dengan standar. Apabila jika upah yang diberikan kepada kaum proletar ini kurang dari jumlah tenaga yang kaum proletar keluarkan, itu artinya kaum proletar mengalami kerugian. Dan juga apabila tingkat upah yang diberikan sama dengan jumlah tenaga yang kaum buruh ini keluarkan, maka berarti kaum buruh tetap mengalami kerugian. Baru apabila upah yang diberikan kepada kaum buruh itu melebihi dari jumlah tenaga yang dikeluarkan oleh buruh, maka itu artinya buruh tidak merugi. Nah, berdasarkan teori pemberian upah yang tidak sesuai ini, Marx percaya akan terjadi suatu revolusi proletar, di mana hal ini terjadi karena kaum proletar mulai sadar apabila mereka dieksploitasi oleh kaum borjuis. Oleh karena itu mereka berusaha untuk mengambil alih
alat-alat produksi untuk dimiliki secara bersama-sama. Melalui pemikirannya ini, kita bisa mengetahui bahwasannya sosialisme yang dibawa oleh Karl Marx merupakan suatu konsepsi yang sangat menggiurkan karena ia menyodorkan suatu kesejahteraan yang dapat dirasakan secara bersama-sama. Namun apakah benar demikian? Banyak sekali yang mengatakan kalau Marx tua itu sudah ketinggalan zaman karena kapitalisme telah menata status sosial hingga pada suatu posisi dia tidak perlu bekerja. Dalam artian kalau kita melihat pada fase sekarang, para borjuis itu mulai melakukan investasi. Nah, dari sini mereka tidak perlu untuk bekerja lagi dan juga penumpukan kapitalnya itu bukan merupakan uang fisik, akan tetapi menggunakan uang-uang semu. Selain itu, kapitalisme juga menjanjikan percepatan ekonomi, di mana dari hal inilah kapitalisme terlihat lebih menggiurkan daripada sosialisme. Namun lagi dan lagi, apakah kapitalisme ini sudah menjadi suatu sistem ekonomi yang benar-benar sempurna? Nyatanya tidak. Kapitalisme adalah sistem yang gagal karena memperdalam jurang kelas sosial. Selain itu, adanya penjelasan dari Mike Davis terkait kasus Late Victorian Holocaust yang termuat dalam buku Terry Eagleton yang berjudul Why Marx Was Right, atau dalam bahasa Indonesianya Kenapa Marx Benar, pada tahun 2011 itu menjelaskan bahwasannya terdapat puluhan juta bangsa Indian, Afrika, Cina, Brazil, Korea, Rusia, dan lainnya meninggal karena kelaparan, kekeringan, dan penyakit yang sepenuhnya bisa dicegah pada akhir abad ke-19. Banyak dari malapetaka ini merupakan hasil dari dogma pasar bebas, seperti lonjakan harga-harga gandum yang membuat makanan tak terjangkau oleh rakyat biasa. Melalui paparan ini dapat kita ketahui bahwasannya ini adalah salah satu bentuk kebobrokan dari kapitalisme. Selain itu, apabila kita berpegang kepada pemikiran Karl Marx terkait dialektika historis, kelahiran kapitalisme ini berasal dari kebobrokan feodalisme. Dalam artian kapitalisme akan menjungkir balikan paham atau sistem feodalisme. Begitupun dengan sosialisme. Sosialisme ini terlahir akibat dari buruknya sistem kapitalisme. Dengan demikian, maka pemikiran dari Karl Marx benar-benar seksi sekali untuk dipahami, terutama bagi para kalangan mahasiswa. Maka tidak heran apabila kita melihat para mahasiswa ini itu sering sekali mempelajari buku-buku yang menganut paham Marxis. Jadi seperti itu. Nah, namun apakah benar demikian? Nyatanya para mahasiswa ini lupa terhadap kritik epistemologi yang ada pada pemikiran Karl Marx. Kalau gue memandang pemikiran Karl Marx, menurut gue, prediksi Marx terhadap kehancuran kapital itu begitu serampangan. Karena dia mewacanakan yang namanya revolusi proletar. Menurut gue hal ini kurang bisa dipahami secara akademis gitu. Kenapa demikian? Karena menurut gue dia tidak memiliki sodoran yang apik untuk mendistribusikan kekayaan. Hal ini hanya menimbulkan suatu paksaan. Nah, oleh karena itu revolusi proletar ini menjadikan sosialisme bercirikan teror atau revolusi yang berdarah-darah, pemerintahan yang tirani seperti kita tahu Uni Soviet di bawah Stalin, dan juga kelaparan seperti yang ada pada kepemimpinan Mao Zedong. Jadi seperti itu. Mungkin untuk podcast kali ini sudah terlalu panjang ya. Sebenarnya masih banyak sekali pembahasan terkait Karl Marx, tapi karena gue lihat udah terlalu panjang juga, mungkin lo juga udah terlalu bosen dengan podcast ini. Jadi mungkin gue akhiri sekian aja, and see you next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Cow lebih semangat buat video.